Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dari kami dari gereja masih Advent hari ke-7 sidang jemaat Yesusdipuro Surakarta. Pada saat yang berbahagia ini kita berjumpa lagi untuk selalu bersukacita di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan pada sore ini kita akan membahas pelajaran yang berjudul Banyak yang bangkit bersama dengan Dia. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang satu hari sampai tiba pada sore hari ini. Kami berkumpul kembali pada saat ini Tuhan untuk membahas sebagian dari firman-Mu yang besar ini. Kiranya Tuhan memberkati firman ini menjadi suatu sukacita bagi kehidupan dan kerohanian kami, Bapa. Urapi kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti arti firman ini dalam kehidupan kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan judul di satu minggu ini berjudul adalah Kemenangan Kristus atas kematian. Dan pada hari Selasa ini judulnya adalah Banyak yang bangkit bersama dengan Dia. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yang terdapat dalam Matius 27 ayat 51 dan 53. Apakah yang diajarkan kisah luar biasa ini kepada kita tentang kebangkitan Yesus dan apa yang dicapainya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat terakhir, detik-detik terakhir kematian Yesus Kristus, kita melihat suatu hal yang fenomena yang terjadi pada saat itu adalah adanya gempa bumi yang besar. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi. Sesuatu hal yang mencekam pada saat itu. Dan itu adalah suatu gambaran bagaimana Kristus mati untuk kita dan bangkit kembali untuk menebus kita, dan Yesus Kristus telah menang dari kematian dan dari maut. Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bagaimana penderitaan Kristus pada saat itu untuk menebus kita dari lumpur dosa kita dan mengangkat kita supaya dapat layak berkenan di hadapan Bapanya. Dan dikatakan di sini apa? Gempa bumi menandai kematian Yesus. Dan satu lagi menandai kebangkitannya. Pada saat Yesus mati, bumi berguncang, batu-batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka. Tuhan, tubuh dari banyak orang suci yang sudah mati dibangkitkan untuk hidup. Mereka keluar dari dalam kubur setelah kebangkitan Yesus dan pergi masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Orang-orang suci ini dimuliakan sebagai saksi kebangkitan Kristus sendiri, dan sebagai bentuk dasar dari mereka yang akan dibangkitkan pada kebangkitan terakhir. Dengan demikian, tepat setelah kebangkitan Yesus, banyak orang Yahudi mendapati bukti yang kuat untuk percaya di dalam kebangkitannya, dan kemudian menerima Dia sebagai juru selamat mereka, di mana banyak yang menerima, termasuk banyak imam-imam. Jadi setelah kebangkitan Yesus Kristus, bukan hanya Yesus Kristus yang bangkit, tetapi banyak juga orang-orang kudus yang bangkit bersama dengan Yesus Kristus. Dan orang-orang kudus masuk ke kota kudus, dan banyak disaksikan oleh orang-orang banyak. Di sini banyak kita lihat apa? Suatu kejadian-kejadian atau mujizat-mujizat yang terjadi pada saat kebangkitan Yesus Kristus. Apakah kita ingin memasuki kota yang kudus itu? Selama masa kerjanya, Yesus telah membangkitkan orang mati. Ia telah membangkitkan anak laki-laki seorang janda di Nain, dan anak perempuan seorang penghulu, dan Lazarus. Tetapi orang-orang ini tidak berpakaian sifat baka. Sesudah mereka dibangkitkan, mereka masih di bawah kuasa maut. Tetapi mereka yang keluar dari kubur pada saat kebangkitan Kristus dibangkitkan kepada hidup kekal. Mereka naik dengan Dia sebagai tanda kemenangannya atas maut dan kubur. Orang-orang ini masuk ke dalam kota dan kelihatan kepada banyak orang, menyatakan bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan kami bangkit dengan Dia. Demikianlah kebenaran kebangkitan yang suci itu telah diabadikan.
Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dikatakan di sini, banyak yang bangkit bersama dengan Dia. Jadi kalau kita pelajari di dalam kitab suci dikatakan apa? Pada saat kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan kematian itu dan mengalahkan maut itu, banyak juga orang-orang yang suci atau orang-orang kudus yang bangkit bersama-sama apa? Dengan Kristus. Dan orang-orang kudus ini masuk ke kota suci, ke kota kudus. Banyak orang yang menyaksikannya, dan dari hal-hal seperti itulah orang yang menyaksikannya itu, terutama orang-orang Yahudi, merasa terberkati dan mereka percaya bahwa kematian Yesus Kristus, dan melalui kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus mereka akan diselamatkan. Berbicara secara manusia, imam kepala dan para pemimpin memiliki keuntungan yang besar. Mereka memegang kekuatan agama dari bangsa itu dan bahkan mampu untuk meyakinkan penguasa Romawi dan orang banyak untuk menolong mereka dengan rencana mereka. Namun mereka lupa bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kebohongan mereka bertentangan dan dibatalkan oleh keberadaan orang-orang suci yang dibangkitkan itu. Dan dikatakan apa? Tidak peduli seberapa banyak hal-hal yang bisa terjadi sekarang, mengapa kita bisa percaya pada kedatangan kemenangan akhir Tuhan bagi kita selagi kita masih berjuang di dunia yang jatuh ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengenai pelajaran pada saat ini di tanggal 8 November ini menjadi inspirasi bagi kita untuk kita selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, agar Tuhan menjamah hati dan pikiran kita untuk lebih tertuju padanya, agar kita bisa bersama-sama dengan Dia pada saat kedatangannya yang kedua kali. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita. Amin.